Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma, NIM 1814279, kelas PBSB semester 4, MK Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan bela sungkawa untuk negeri kita tercinta karena dengan wabah virus COVID-19 atau yang bisa kita kenal corona sedang membabi buta di negara kita tercinta. Untuk itu saya berinisiatif untuk mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita semua yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri sana untuk senantiasa tegar, karena bagaimanapun telah tertuliskan di Lauhul Mahfuz ketika apa-apa yang memang sekarang terjadi di muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana malaikat Jibril yang memberikan suatu wasiat atau pejangan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bunyinya, "I'masitta fa innaka mayyitun." Boleh kamu hidup, tapi ingat suatu saat kamu akan berjumpa dengan kematian. Nah, itu pun merupakan wasiat atau peringatan untuk kita semua selaku umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya ketika nanti kita hidup di muka bumi ini tiada lain tiada bukan pasti kita akan menemukan dengan namanya kematian. Saya meminta waktu untuk mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita semua yang ada di Indonesia dan di luar negeri sana. Marilah kita tundukkan kepada sejenak, renangkan hati untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah terjadi di muka bumi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhir wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli syahadat sayyidina Rasulullah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakiran hamdan naiman hamdan yu'afini ma huwa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunazzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maut. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzuka minal barasi wal jununi wal judami wa syai'il asqam. Allahumma arinal haqqa haqqa ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mungkin selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal UTS MK Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang pertama atau poin A. Pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, baik. Bank sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, adapun lembaga keuangan syariah menurut DSN atau Dewan Syariah Nasional, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana peran Bank Sentral atau BI terhadap pemerintah? Nah, saya akan menjawab sedikit yang saya ketahui. Mungkin ada beberapa banyak peran
bank sentral atau BI terhadap pemerintah. Nah, yang pertama mungkin sebagai pengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. Nah, sebagai negara yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat, pemerintah memerlukan simpanan dana pembangunan di bank. Nah, namun untuk keperluan ini bukanlah bank umum yang digunakan untuk memarkir dana pembangunan, melainkan Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia atau sebagai bank sentral berperan sebagai pemegang kas negara. Nah, yang kedua, untuk atas nama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Nah, berkaitan dengan sebagai pemegang kas negara seperti yang disebutkan tadi, maka Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. Nah, yang selanjutnya bisa memberikan sumbangan saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada pemerintah. Sebagai lembaga keuangan negara, baik pemerintah maupun Bank Indonesia memiliki ketergantungan satu sama lain dalam kaitannya dengan berbagai kebijakan mengenai perbankan, ekonomi, keuangan melalui konstitusi dan koordinasi. Nah, yang keempat, memberikan sumbangan saran tentang RAPBN dan kebijakan yang terkait dengan tugas dan kewenangan. Nah, di sini Bank Indonesia juga dapat memberikan sumbangan saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Artinya di sini BI atau Bank Sentral punya kebijakan untuk memberikan masukan-masukan terkait tentang kebijakan dan kewenangan yang akan diberlakukan. Nah, selanjutnya atas nama sendiri atau nama BI sendiri atau Bank Sentral dan atas nama pemerintah melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain serta lembaga internasional lainnya. Nah, di sini cangkupannya mungkin sudah internasional berkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Nah, untuk menunjang peran BI tersebut atau bank sentral tersebut, Bank Indonesia terlibat dan berperan aktif dalam berbagai organisasi keuangan internasional baik atas nama sendiri maupun mewakili negara. Keterlibatan Bank Indonesia dalam berbagai organisasi keuangan internasional merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang dianut oleh Indonesia. Nah, mungkin itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai imbas yang disebabkan oleh virus corona terhadap perbankan dan lembaga keuangan syariah. Nah, mungkin banyak sekali imbas-imbas yang disebabkan oleh virus corona tersendiri, mulai dari sektor keuangan global, secara global, sektor ekonomi, transportasi, dan lain sebagainya, itu juga merupakan imbas daripada terjadi virus corona. Nah, adapun imbas virus corona terhadap perbankan dan lembaga keuangan syariah dilihat dari sudut ekonomi memang ada banyak sekali, ada berimbas kepada indeks bursa saham yang memang semakin rendah, rupiah yang sangat terprosok. Artinya di sini nilai tukar rupiah kita kembali kepada masa krisis moneter tahun 98. Nah, jumlah ini ya memang sangat terprosok sekali. Artinya nilai tukar rupiah kita sangat membludak. Di sisi lain, daripada imbas virus corona tersendiri, ternyata Bank Pembangunan Asia atau biasa disebut ADB juga sudah memperkirakan potensi pandemi ke ekonomi global tersendiri. Nah, artinya kita akan dirugikan sebesar 347 US dollar atau setara dengan 5.697 triliun rupiah. Artinya
Di sisi lain, Indonesia tidak sendiri mengalami keterpurukan ekonomi, dan negara-negara Asia juga mengalami ini karena imbas virus corona. Nah, adapun data bank dan lembaga keuangan syariah yang terdampak daripada virus corona tersendiri, karena selanjutnya ada Bank BNI. Bank BNI yang kita ketahui adalah salah satu bank plat merah. Nah, Bank BNI memiliki cabang di berbagai negara. Ada di Singapura, ada di negara-negara lain. Nah, untuk Bank BRI ini tetap beroperasi, akan tetapi jam kerja yang dikurangi. Nah, mungkin dari berbagai bank-bank yang ada di Indonesia juga mengurangi jumlah jam kerjanya. Artinya di sini menyebabkan kelesuan di sejumlah operasional bank yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan itu sehingga menyebabkan kurangnya sumber daya yang masuk ke bank di Indonesia, sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia digonjang-ganjing. Nah, berdasarkan data Komite Nasional Keuangan Syariah atau biasa disebut dengan KNKS menyatakan pasar jasa keuangan syariah di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Nah, apalagi sekarang yang terkena dampak virus corona. Dulu hanya sebesar 8,95%. Nah, sekarang kurang daripada 8,9% karena terkena dampak virus corona. Kenapa terbilang sangat rendah? Karena jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas penduduk memeluk agama Islam, seharusnya pasar industri jasa keuangan syariah berpotensi lebih besar daripada konvensional. Tapi mengapa sekarang terbalik? Alasannya cuma satu, yaitu karena ada dampak corona sehingga melesukan semua sektor perekonomian Indonesia. Langkah yang seharusnya manajemen bank dan lembaga keuangan syariah ambil dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19 ini seperti yang memang sudah banyak sekali dikabarkan dalam media massa. Nah, Garuda Indonesia, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan yang lainnya, mereka bekerja sama secara konkret untuk memberikan langkah sederhana untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Salah satunya adalah dengan cara membagikan masker gratis kepada WNI yang terdapat di negara yang terdampak oleh virus corona. Nah, salah satunya adalah memberikan masker gratis dengan jumlah yang cukup lumayan sangat besar sekali, yaitu dengan jumlah 161.000 masker. Nah, ini dikirim ke berbagai negara, contoh salah satunya adalah Korea, Cina, dan Singapura. Nah, otoritas jasa keuangan juga merilis beberapa kebijakan, di antaranya adalah trending halt atau pembekuan selama 30 menit jika HSG turun 5%. Nah, trending halt pertama kali sepanjang sejarah pasar modal Indonesia berlangsung pada minggu kemarin dan telah terjadi 5 kali sejak saat itu. Nah, kemudian OJK meminta PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Peminjaman Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk memangkas waktu operasional. Nah, langkah ini juga sebagai adaptasi dari kebijakan Bank Indonesia yang mempersingkat jam operasional BI Real Time Grace. Nah, selain daripada itu, perusahaan pembiayaan multifinance atau leasing yang terdampak virus corona juga bisa melonggarkan cicilannya selama 1 tahun ke depan. Nah, di sini merupakan peran daripada bank dan lembaga keuangan syariah menanggapi virus corona sendiri. Artinya, semua lembaga keuangan tidak diam saja berkenaan dengan wabah yang berdampak kepada beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi.